Shalom, kembali lagi bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message. 5 menit ke depan saya percaya firman Tuhan akan membuat Anda dibaharui. Renewed in 5 minutes. Kali ini saya akan bicara tentang pengharapan dan fokus kita kepada Tuhan. Ada banyak orang, saudara, pengharapan kita bukan kepada Tuhan, tapi seringkali pengharapan kita kepada manusia yang kita pikir manusia bisa menolong kita. Sebenarnya, saudara, Tuhan sedang dengan jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap dan percaya kepada kekuatannya sendiri. Tapi berbahagialah mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kali ini saya mau ajak saudara belajar untuk mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu kiranya hanya ada di dalam Tuhan saja. Dan Anda harus memfokuskan kepada pribadi Tuhan, lebih daripada hanya sekedar mengenal janji-janjinya saja. Bagaimana seorang Abraham, saudara, dia berharap hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Fokus juga harus fokus ke Tuhan. Kadang-kadang fokus kita terpecah oleh karena persoalan, tantangan, masalah, sehingga kita lebih fokus kepada persoalan kita. Ketika kita fokus kepada persoalan kita, yang muncul adalah kekhawatiran, yang muncul adalah ketakutan. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita melihat adalah harapan, yang kita lihat adalah jawaban, yang kita lihat adalah jalan keluar, yang kita lihat adalah perkara-perkara ajaib supranatural dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, dalam hidup ini, di tengah persoalan, di tengah dinamika hidup saudara, penting sekali pengharapan dan fokus hanya kepada satu pribadi. Ada orang seringkali juga berharap kepada apa? Kepada data-data statistik ekonomi dunia ini. Ketika mereka melihat data statistik cukup baik, mereka berharap bahwa keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Pengharapan yang seperti ini adalah pengharapan yang akan menggoyahkan saudara. Karena situasi akan berubah dari waktu ke waktu. Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita dasarnya harus iman. Dasarnya harus kepada pribadi Yesus. Tidak tergantung dengan situasi yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar dalam pengharapan dan fokus kepada Tuhan. Ingat cerita tentang orang yang 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda. Bagaimana Tuhan, saudara, dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Selama itu dia melihat dan fokus hanya kepada apa? Kepada kolam, berharap kepada pertolongan manusia. Tapi ketika Tuhan datang, dia tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan mau menolong dia. Dan ketika Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak menjawab segera, tetapi dia menjawab dengan berputar-putar. Nggak ada yang nolong dia, nggak ada yang bawa dia. Selama 38 tahun, bayangkan saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, "Angkat tilammu, berjalanlah." Dan dia berjalan dan dia sembuh. Jadi kalau kita punya pengharapan benar, saya percaya tidak ada hal yang terlalu sulit buat Tuhan. Boleh katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya pengharapan dan fokus kepada Tuhan? Nomor satu, pastikan saudara, di dalam kehidupan ini, Anda selalu terus melihat Tuhan dan alami Dia dalam kehidupan sehari-hari. Anda perlu punya pengalaman pribadi, Anda punya, saudara, perenungan akan kebaikan Tuhan. Apa yang Anda renungkan akan menimbulkan pengharapan. Kalau perenunganmu kegagalan, putus asa yang terjadi, betul nggak? Ketika Anda merenungkan firman, maka engkau melihat ada harapan. Bahwa apa yang ditulis dalam firman, apa yang dijanjikan dalam firman, itu menimbulkan harapan. Sehingga Anda mulai fokus kepada janji Tuhan lebih daripada keadaanmu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu ada perenungan yang benar. Amin. Dan perenungan yang benar adalah firman. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang terus menghasilkan buah, yang terus daunnya hijau. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau Anda tetap ada di dalam perenunganmu akan Tuhan, akan firman Tuhan, engkau akan melihat bahwa kehidupanmu terus punya pengharapan dan fokusmu terus dibawa. Karena ketika engkau merenungkan, fokusmu terus kepada Tuhan. Haleluya, amin saudara. Yang kedua, bagaimana Anda bisa fokus dan punya pengharapan bersama dengan Tuhan? Maka saya percaya saudara, Anda perlu sekali saudara melihat bahwa kondisi yang Anda alami sekarang ini belum final. Anda masih tahu bahwa ada hari esok yang penuh dengan harapan. Maka itu saudara, jangan melihat bahwa hari ini adalah hari yang sudah final, terakhir. Saya percaya kalau orang merasa hidup sekarang sudah final, Anda nggak punya harapan. Masih panjang di depan. Hari esok penuh dengan harapan. Percaya saudara, Anda masih punya hari esok. Anda masih punya harapan. So, jangan lihat hanya sekadar hari ini saja. Lihat hari esok. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.